Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dalam belajar bahasa Inggris dengan mudah. Jadi ini ada persiapan yang harus dipenuhi untuk memulai bahasa Inggris supaya kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah dan cepat selesai, cepat menamatkannya ataupun cepat mahir ya. Oke, inilah persiapan yang perlu dipenuhi untuk memulai belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu harus ada kemauan dulu, yang kedua kesungguhan, dan yang ketiga disiplin. Apa itu kemauan? Kemauan adalah cari alasan kamu kenapa harus belajar bahasa Inggris. Ya, pertama misalnya bahasa Inggris itu bahasa dunia ya. Kenapa bahasa dunia? Jadi setiap kita membeli produk yang berasal dari luar negeri maupun Cina atau dari manapun itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Jadi kita perlu memahami bahasa Inggris ini. Ketika kita belajar handphone, komputer itu juga menggunakan bahasa Inggris ya. Di reset, diulang ya. Ketika kita mau menutupnya shutdown gitu ya, ketika komputer ya itu menutup namanya itu juga pakai bahasa Inggris ya. Close, tutup ya pakai bahasa Inggris. Nah, yang kedua alasannya yaitu bahasa Inggris itu dipelajari di sekolah ya. Di setiap sekolah itu pasti ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Terutama yang di tingkat SMA. Bahkan sekarang belakangan ini anak kindergarten pun playgroup itu sudah mulai mempelajari bahasa Inggris. Jadi mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan juga masih memiliki mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini salah satu alasan penguat kamu supaya kamu mampu dan mau belajar bahasa Inggris. Nah, alasan yang ketiga adalah pingin pergi ke luar negeri. Jadi kalau ke luar negeri kita itu mau kemana saja, itu semua bahasa pengantar itu menggunakan salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini sangat penting untuk kita pelajari ya, adik-adik sekalian maupun teman-teman. Nah, lalu kesungguhan. Bisa jadi kita pengen lah gitu ya, kita pengen belajar bahasa Inggris gitu, tapi kita tidak memiliki kesungguhan. Apa salah satu ciri-ciri kita ingin sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Inggris? Ya, jadi kesungguhan itu diperlukan dengan cara mulailah dengan menyusun rencana dan kemudian mempersiapkan peralatannya, waktu, tempat, guru, dan buku yang akan dipakai sebagai buku panduan. Kenapa perlu rencana? Ya, segala sesuatu itu memang perlu adanya rencana, ya. Rencana. Misalnya kita memiliki target nih. Misalnya selama 1 tahun kita harus bisa belajar bahasa Inggris minimal grammar gitu ya. Maka apa aja yang perlu disiapkan gitu, itu perlu ada target dan rencana ya, dan kemana kita mau belajar, di mana, apa gurunya gitu ya, itu perlu ya. Kemudian mempersiapkan peralatannya, terus waktu juga. Kita harus meluangkan waktu dalam mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris ini gitu. Jangan kita pengen pandai bahasa Inggris tapi kita nggak punya waktu. Aduh, tapi saya nggak punya waktu nih untuk belajar gitu. Ya, jadi kita perlu mempersiapkan waktu dalam mempelajari bahasa Inggris ya, minimal 30 menit dalam 1 hari atau 1 jam 3 kali dalam 1 minggu. Itu perlu waktu ya. Jadi kita perlu persiapkan waktunya. Kemudian tempat, kita mau belajar di mana, tempat lesnya yang mana gitu, dan atau kalau kita nggak bisa belajar sendiri, gurunya kira-kira yang mana yang bagus dan yang sesuai dengan kita gitu, dan kira-kira buku apa yang bisa kita pakai ya untuk belajar bahasa Inggris ini supaya cepat dan mudah kita pahami gitu ya. Nah, kemudian disiplin ya. Setelah dibuat jadwal, maka kita perlu menerapkan disiplin atas semua rencana yang sudah kita susun ya. Jangan sekarang ini lagi semangat terus, nah besok-besoknya enggak lagi sama sekali ya. Akhirnya ya udah, tujuan kita tidak akan tercapai ya.
Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mempelajari bahasa Inggris? Peralatannya itu ada buku tulis, buku vocabulary, pulpen, stabilo, buku panduan ya. Buku vocabulary itu adalah buku yang memang tujuannya khusus ya, ketika kita mempelajari suatu kosakata dalam bahasa Inggris, kita tulis bahasa Inggrisnya, tulis artinya, dan tulis cara pengucapannya. Mungkin itu saja perlu persiapan yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ini ada satu pengenalan buku ya, yang menurut saya itu sangat bagus ya. Ketika saya mau buka les bahasa Inggris, itu banyak buku yang sudah saya bedah. Kira-kira buku apa yang cocok untuk mengajarin anak-anak dalam belajar bahasa Inggris ya. Jadi akhirnya saya temukan buku ini bagus sekali ya, New Standard English Reader. Ini ada sampai 8 ya, 8 jilid. Bagus ya untuk anak-anak, jadi dia step by step, perlahan-lahan gitu ya, namun mudah dipahami. Nah, ini dia bentuknya, ada 8. Nah, isinya seperti ini, dia bergambar ya, ada warna juga. Nah, kalau untuk yang tingkat SMP atau SD kelas 5, ini bukunya yang dipakai itu LRH Chapman, English Grammar and Exercise. Dia hanya ada 4 jilid ya. Dan buku ini sangat bagus ya, jadi kalau mau memesan ya, mungkin nggak sempat belanja di Paja atau toko-toko buku, bisa pesan ke saya ya. Itu ada nomor handphonenya. Bukunya nggak mahal kok. Kalau yang ini itu 1 jilid hanya 10.000, jadi kalau mau lengkap hanya 80.000, namun karena langsung satu paket bisa dapat harganya jadi 75.000 saja. Sedangkan untuk buku Chapman ini itu satu paket 80.000 dapat 4. Mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa membantu teman-teman ataupun adik-adik sekalian dalam mempelajari bahasa Inggris ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat buat Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.